undecided voters ini lari ke Prabowo, ini data yang ada malah kurang lebih jadi 51% Prabowo menang satu putaran. Saat ini saya bersama dengan Bung Umar Halim Hutagalung. Dia konsultan politik, juga sebagai pengajar di Universitas Pancasila, juga sebagai wakil dekan ya. Tapi tentu bukan merepresentasikan dari kampusnya ya. Karena ini mau ngomongin soal capres, cawapres, tapi bahas tentang peluang-peluang di antara tiga capres itu, meskipun saya kira belum diumumkan secara sah oleh KPU, tapi saya kira perjalanan ini penting saya kira dibaca ya, soal hasil survei, karena itu pasti kaitan dengan yang lain. Tapi sebelum itu, kalau saya sendiri ya, kemudian di Senopati sendiri juga melihat bahwa Jokowi sangat dominan sekali memainkan untuk Pilpres di 2024 ini. Dia mengorkestra yang meskipun saya kira mereka punya ceruk-ceruk suara yang berbeda, tetapi saya kira Jokowi mengontrol ketiga pasangan itu dengan kemarin saya kira ditandai dengan makan siang, semuanya hadir ya kan atas undangan Pak Jokowi. Kalau menurut kita nih ya, menurut kita harusnya ada salah satu yang sebenarnya tidak datang ya, yaitu Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies itu kan pemilihnya itu kan orang-orang yang tidak suka Jokowi. Orang-orang yang dia saya kira punya komitmen ya, benci sama Jokowi kan, sudah pokoknya apapun itu kesalahannya ada di Jokowi. Tapi kok Anies datang, meskipun jangan-jangan memang dia disuruh Suryo Paloh kan, ada dia datang juga, lu datang lo di undangan Jokowi. Padahal harusnya ya itu justru malah menguatkan pemilih Anies gitu, ketimbang dia datang ke ininya Jokowi. Nah itu saya kira menandakan bahwa seandainya Anies pun menang nanti, yo pasti laporannya ke Jokowi gitu. Ya kan, Anies menang, laporan Pak Jokowi, kita menang ya kan, minta saran ya kan, kira-kira begitulah di makan siang itu kan. Saya lihat gesturnya begitu, jadi Jokowi itu sangat kuat sekali. Cuma memang menjadi kurang kurang imbang ketika anaknya Pak Jokowi ikut salah satu kontestasi itu ya, sehingga orang juga publik ya pasti condongnya ya lebih ke anaknya itu kan, ke Prabowo. Terlepas bahwa orang Jokowi mengklarifikasi harus netral, ya publik pasti menuduhnya itu ya. Sejauh mana nanti Jokowi membuktikan tentang netralitas dia ya. Kan ada salah satu pengamat mengatakan suruh mundur aja, nggak mungkin lah ya mundur Jokowi. Enak aja gitu. Mundur dari PDIP apa mundur dari presiden? Mundur dari presiden. Sama kayak desakan menteri-menteri Nasdem suruh mundur. Ya itu. Ya nggak berani juga. Kenapa ya? Jadi mungkin itu ya, dia di penjara, dan Jokowi juga saya kira pelan-pelan banget, tidak juga mungkin nanti mengganti ya. Tapi kan setelah diumumkan kan, saya kira Pak Mahfud juga dia harus keluar ya sebagai menteri. Kan itu juga ada posisi itu ya kan. Orang juga menunggu-nunggu nih kan, lumayan lah 1 tahun menjabat jadi ya kan. Buat portofolio ya kan gitu. Terus Menhan ya kan. Meskipun mungkin Menhan akan digantikan langsung TNI ya, mungkin TNI aktif atau yang baru pensiun. Nah itu kita melihatnya begitu, bahwa Jokowi lah yang saya kira akan mengontrol, terlepas bahwa itu betulan Jokowi atau siapa kan kita nggak tahu, tapi faktanya berbicara begitu. Nah tapi terlepas dari situ, saya kira menarik juga kita melihat survei-survei yang baru ya, setelah Gibran jadi pasangannya Prabowo. Ada perubahan nggak sih sebenarnya, atau sebenarnya sama aja sebenarnya, nggak ada yang jauh-jauh amat dengan prediksi survei yang sebelumnya. Oke, Bang Robi, makasih nih udah diundang. Sebelumnya
saya harus klarifikasi dulu. Apa Tadi tuh? bilangnya ngenalin saya konsultan politik. Us. Khawatirnya Nah, ini konsultan. ngomongin capres, ada 3 capres, ada salah satu konsultan, jadi disangka aja ntar menonjolkan salah satu sehingga hasilnya nanti saya jadi bias nih Ya, analisisnya. sekarang Yang konsultan kecil-kecilan udah aja lah. terblok ya, terblok Iya, konsultan ya. juga udah terblok. Ya, oke. Ini ada yang ke Ganjar, ini ada yang ke Amin, ini ada Ya, yang ini ke saya Prabowo. kira sebagai gitu kan. akademisi lah, Oke. bagaimana siapa Bung Umar melihat data-data ya yang bersebaran dari berbagai hasil survei ya, itu gimana? Iya. Oke, yang pertama yang mau saya jawab ini masalah makan siang. Makan siang, oke. Makan siang dengan penuh semangat persatuan. Yang penting Pilpres damai. 2024. Alhamdulillah hikmahnya bagi kita ada 3 capres ini. Kalau ada 3 capres enaknya untuk kita. Beda kayak 2019. Paling tidak yang gontok-gontokan elitnya aja. Iya. Ya enggak ikut-ikutan ya. Betul. Kalau 2019 kita antar tetangga saling tidak sapa, antar adik kakak saling tidak sapa. Oh, kalau 3 tuh agak berbeda ya, agak lebih cair. Agak lebih cair. Ya, memang sekarang sih belum terasa ya di grup-grup itu saling caci maki, bawa-bawa agama, bawa-bawa apa kan yang sebelumnya ya kan. Yang sebelumnya haram gitu kan. Kalau sekarang nggak mungkin lah ya. Alhamdulillah nggak mungkin lah. Oleh konsolidasi kemarin juga. Nah, kalau tadi ditanya alasan kenapa sih seharusnya Anies yang anti, bahasanya pemilihnya adalah orang yang tidak memilih Jokowi, seharusnya tidak hadir. Gue berpikirnya begitu. Oke. Kalau misalkan kita lihat dari hasil beberapa pengamat bilang kan approval rating lah ya, atau tingkat kepuasan Jokowi itu bisa mencapai 80%. Nah, kalau misalkan dilihat dari data ini, Anies tidak datang, dia yang rugi. Oh, gitu. Artinya dia hanya bisa mencapai kurang lebih 20% saja gitu kan. Oke. Alasan yang kedua mungkin bagi saya kenapa Anies harus hadir. Anies ini ada hasil lembaga survei Indonesia, LSI lembaga di bulan Oktober itu rilis. Ada data yang menarik bahwa pemilih Prabowo di 2019 itu 65%-nya itu masih memilih Prabowo. Okay. Artinya hanya tersisa 35% orang yang tidak suka dengan Jokowi itu lompat ke Anies. Jadi sebenarnya yang sisanya itu yang ke Anies itu yang dia. Kalau misalkan kemarin Prabowo mendapat 44,5% Prabowo, kemudian diambil dari 35-nya kan kurang lebih tidak sampai 20%, Bang Robi. Oke. Dan itu full ya katakanlah ke Anies gitu ya? Iya, yang full ke Anies nggak sampai 20% orang yang soal real dari Anies. Iya, itu hasil kalau kita lihat ya hasil rilisnya LSI ya, lembaga LSI ya. Nah itu. Jadi mau tidak mau Anies kalau memang mau menang, dia harus mengikuti permainan yang ada sekarang. Jadi masuk permainan. Mau masuk permainan yang katanya orang sebelumnya semua orang Jokowi, semua aja orang Jokowi. PSI bilang Jokowisme. Meskipun dalam orasinya Anies belakangan ini adalah perubahan. Apa katanya? Perbaikan? Enggak, bukan perubahan yang harus dirubah, ya kan? Perbaikan harus diperbaiki. Tapi jadi mau tidak mau dengan dua alasan itu, ya Anies harus. Kalau misalkan tadi seharusnya Anies tidak ikut ya. Kalau memang Jokowi, jadi dia hanya bertahan di 20%. Hanya bertahan di 20%. Sehingga ketika misalkan lembaga-lembaga survei yang yang masih menempatkan Anies di posisi kurang lebih 20 ke bawah atau 20 tidak tinggi, itu masih logis ya. Itu pun diambil kalau dari suara tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu kan juga 80%, 20% diambil dari situ juga yang itu. Jadi logis sebenarnya kan. Masuk ya. Angka itu pas. Ya. Nah itu kan rilis dari lembaga survei ya. Jadi kalau gue sih mandang ya sederhana aja. Pak Jokowi ngundang ke Pak Surya Paloh. Bang Bewok, saya mau ngundang Anies ya kan, datang aja gitu. Sesederhana itu gitu. Iya. Nggak, kalau saya lihat ya mungkin mereka juga menghitung ya bahwa ketika masih kontra dengan Jokowi, dia akan mendapatkan hasil yang
ya suara ketiga mungkin. Jadi dia dapat tambahan dari, ya syukur-syukur dapat tambahan dari kelebihan itu yang dari dia hanya mentok di 20% itu ya. Iya, mungkin dapat kelebihan dari undecided voters atau apa gitu. Ya, rasional lah ininya. Jadi mau tidak mau Anies datang. Harus datang. Meskipun di ending Prabowo berjalan sendiri gitu. Ketika selesai konferensi pers dengan wartawan itu ya. Nah, harusnya dia joget-joget lagi ya. Gemo, ya kan gitu lah. Harus disebut banyak tuh gemonya itu kan, viral terus itu. Menarikan ditonton TikTok lebih ini. Ya, jadi itu Anies. Kemudian tadi ada terakhir kalau tidak salah masalah Gibran, dengan masuknya Gibran. Dengan masuknya Gibran berpengaruh atau tidak sih dengan Jokowi? Saya melihat sebelum dideklarasikannya Gibran jadi baca wapresnya Pak Prabowo, posisinya di dari lembaga survei itu memposisikan malah Prabowo Gibran itu sudah masuk sudah di angka 35%. 35%. Sudah 35%. Nah, ini tanpa cawe-cawenya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ya. Ini bahasanya belum semua orkestra dimainkan. Prabowo Gibran sudah mendapat angka 35. Undecided votersnya. Ganjar kalau lihat data ini dia kurang lebih di angka 26,1. 26 itu Ganjar Mahfud ya. Ya, Ganjar Mahfud. Zaman Pak Jokowi dia dapat berapa sebenarnya? Itu kan apa suara murni dari PDIP marahin itu atau ada tambahan dari yang lain? Sebenarnya realnya berapa PDIP itu? Karena dia kan selalu tertinggi loh di survei-survei itu di perolehan suara partainya. Berapa persen tuh? Suara partai terakhir yang disurvei oleh beberapa lembaga ya PDI angka 23%. 23% di situ ya. Dan itu juga ternyata mempengaruhi dari calon dari PDIP itu ya. Ya. 23%. Artinya marahin all out plus ditambah Pak Mahfud masuk. Ya kan? Cuma nambah berapa persen? Yang beberapa pengamat mungkin memperdebatkan bahwa battlegroundnya adalah di Jawa Timur, ternyata efeknya baru 3%. Baru 3%. Ya mungkin akan berubah ya. Oke, jadi hasil survei ya yang terbaru setelah Gibran dideklarasikan jadi cawapres itu Anies 9% berpasangan dengan Muhaimin 19 ya. 19% ya. Nah, sebenarnya ini kan hasil survei ini oleh LSI ini dirilis sebelum Gibran dideklarasikan, tapi namanya sudah dimunculkan. Namanya sudah dimunculkan ya. Ketika saya lihat data kan begitu ya. Jadi Anies sama Muhaimin 19%. 19,6 lah ya. Sama Gibran 35,9. Malah lebih tinggi ketika Prabowo dengan Erick Thohir. Terus kemudian Ganjar Mahfud 26,1 ya kalau kita lihat datanya. Kalau sekitar 26. Kalau Anies kan tadi sudah ya bahwa itu suara real Anies ya, yang kita kategorisasi dia pemilih Islam lah. Yang tingkat kepuasan publik 80% ke Jokowi, ya sisanya itu yang 19% itu ya itu suara real Anies ya. Karena kan lu bilang tadi karena dia datang ke makan siangnya itu, ya itu sebenarnya menguntungkan Anies ketimbang dia nggak datang kan. Karena dia nanti ngambil ceruk nanti limpahan-limpahan nanti kalau ada peristiwa tsunami apa ya di antara capres cawapres itu. Nah Prabowo itu. Nah sebenarnya tadi kalau misalkan lihat data, kalau kita coba di model cross step tadi ya, hasil silang, misalkan tadi Anies 19,6% ya. Kita lihat data di survei LSI ya. Kalau dilihat dari hasil cross step, pemilih Prabowo 2019 yang masih ke Prabowo itu 65%. Yang akan milih ke Anies itu kurang lebih sisanya ya. Sisanya yang tidak suka Jokowi. Nah, kalau misalkan kita prosentasekan itu angkanya di angka 15% sebenarnya. Ya Anies mungkin itu 15%. Aniesnya 15%. Tambahan dari Muhaimin itu yang bisa naik untuk sementara 4% ya. 4% ya mungkin akan tambah lagi. Nah, kalau Prabowo itu 36
26 ya? 35,9. 35,9 tuh dia dari mana tuh komposisi data ininya? Ceruknya tuh dari mana? Pertama ya pemilih sebelumnya ya, tentu Pemilih ya. dari pemilih sebelumnya. Di split kemudian ke Anies berapa persen gitu kan? Ya. Nah, terus? Malah kalau misalkan kita lihat ini kan Prabowo, kalau dilihat data itu 35,9. Undecided votersnya 18,3. Nah, kurang lebih ini 54,2% malah ya. 54,2%. Nah, kalau kita lihat ini menarik nih. LSI, saya promosikan LSI ini bagus ini. Maksudnya rilisnya tidak hanya di media tapi dia kasih rilis semua sehingga kita dipublikasikan sehingga kita bisa analisis lebih dalam. Orang mungkin kalau kita yang awam akan data mungkin hanya melihat elektabilitasnya saja. Tapi ini ada yang menarik tadi, pemilih Jokowi di 2019 ya memilih Prabowo itu 35%. Oke. Pemilih Prabowo di 2019 yang kurang lebih yang kalau tidak salah 44,5% Prabowo itu, 65% masih bertahan di Prabowo. Kalau ini dihitung, Bos, itu angkanya malah kurang lebih 48% Prabowo. Oh, kalau ditotalkan dari hitungan data-data itu ya, harusnya dapat segitu ya, harusnya, bukan 35,9. Nah, makanya undecided votersnya itu sampai 18%. Oh, jadi make sense dengan undecided votersnya. Make sense. Mungkin ya kurang lebih dari 18% ya. Kalau kita hitung rata-rata, ini kalau saya kebetulan lihat juga data 2019 di mana undecided votersnya itu banyak lembaga survei yang menempatkan Jokowi memang di atas 50% waktu itu. 54, ada 56, ada 57. Nah, Prabowo ditempatkan angka 25, ada yang 27. Selebihnya undecided voters, ada yang 32. Dan pada endingnya hasil Pilpres Prabowo mendapatkan 44,5%. Jadi undecided voters kalau kita hitung kurang lebih kalau kita pukul rata-rata itu 60 sampai 90%. Nah, kalau kita ambil angka setengah misalkan kurang lebih kalau 75%, ya kalau 75% itu lari ke Prabowo, undecided voters ini lari ke Prabowo. Ini data yang ada malah kurang lebih jadi 51% Prabowo menang satu putaran. Tinggal menarik yang undecided puternya ke Prabowo saja. Jadi dia bisa bentar dulu. Kalau Ganjar suaranya real itu dari PDIP. Kalau PDIP saja kan kalau dari beberapa lembaga survei itu kan di angka 23, Bos. Ya, suara perolehan meskipun dia tertinggi ya suaranya segitu ya. Suaranya 23%. Tambah ada Mahfud menjadi yang survei itu 26,1%. Ada penambahan kurang lebih 3,1%. Dan dia ceruknya kalaupun ditambah dengan undecided puternya ke Ganjar itu jadi berapa dia? Jadi undecided puternya ke Ganjar nih seandainya 18% itu ke Ganjar, itu kurang lebih kan 44%. 44%. Tetap menang tipis ya kalau misalkan Prabowo 35 ya. Artinya 35. Kalau undecided votersnya kita larikan ke Ganjar, dia masih 40. Tadi 44 ya, 44. Prabowo katakan 35. Berarti kalau ada dua putaran, artinya Ganjar dengan Prabowo. Itu kalau terjadi undecided votersnya itu lari ke Ganjar Mahfud. Dan mungkin nggak ke Ganjar itu? Ini belum ada faktor Jokowi ini. Bukan. Kan? Makanya saya bilang tadi saya senang dengan rilis survei ini yang memberikan kita kaya akan data. Dan jadi kita mencocokannya itu jadi bukan cocokologi ya. Maksudnya angka-angkanya itu make sense gitu kan? Make sense-nya tadi angka 2019 pemilih Jokowi yang 55,5% ya. Itu 35% kurang lebih memilih Prabowo. 2019 pemilih Prabowo itu 65% masih milih Prabowo. Itu kalau dihitung saja sudah 48%, Bos. Artinya kalau yang undecided voternya dia lari ke Prabowo, maka pemilu Pilpresnya hanya satu putaran. Sekarang kondisinya 48%. Kalau undecided votersnya tadi misalkan 90% lari ke Prabowo, ya udah satu putaran. Nah, ini 48% belum ditambah cawe-cawe ya. Jokowi ya. Jadi saya nggak bilang cawe Jokowi, cawe-cawe saya bilang. Lu prediksi bahwa kemungkinan besar dari data yang lu baca itu pemenangnya adalah Prabowo. Ya, bentar lu. Ini jangan-jangan lu pendukungnya ikut Prabowo juga. Enggak.
Masa harus gua bilang gua harus dukung siapa yang enggak? Netral gitu. Netral. Netral kayak Untuk di depan Bang Robi netral gitu kan. Netral kayak TNI Polri. Wih. Keren juga. Bravo TNI Polri harus netral ya kan gini. Harus begitu. Biar kredibilitas pemilu terjaga ya ini ya. Jadi Prabowo kemungkinan akan memenangkan pertarungan ini dari data-data yang dibaca saat ini, dan itu pun satu putaran. Ini belum melibatkan cawe-cawe, ya kan? Atau Jokowi misalkan kalau terlibat misalkan karena anaknya di situ, ini lebih gila lagi. Ya. Perolehannya begitu ya? Perolehannya luar biasa. Wes, ngeri juga ya. Jadi kalau orang beberapa bulan lalu prediksi kalau 3 calon itu akan terjadi 2 putaran, nanti akan budgetnya dan lain-lain banyak alasan. Ternyata dengan kondisi sekarang 3 calon pun bisa jadi 1 putaran. Oke, ini kita bukan menggiring ya bahwa menakut-nakuti bahwa yang lainnya ya. Saya kira kita menghargai semua pasangan itu orang terbaik bangsa. Betul. Pak Prabowo juga orang keren. Pak Mahfud sama Pak Ganjar, Pak Mahfud juga saya kira orang punya kredibilitas. Pak Anies sama Muhaimin juga saya kira juga punya kredibilitas. Tapi kita hanya membaca data-data yang hasil survei itu kan. Data beberapa hasil survei kan. Tidak setujunya ya kritisi datanya saja, kalian bisa mengkritisi ininya. Kalian nolak, ini hasil survei ini ditolak ya, itu selesai, nggak usah ada. Ini rilis 22 Oktober tahun 2023. 2023. Kalau 2022 Gibran belum muncul, Pak. Belum muncul ya, fenomena ininya. Jadi Prabowo 1 putaran. Wah, ini bahaya juga loh komentar lu ini di sini. Nah, nanti investor yang ininya nggak ada mau loh. Dari mana ada orang yang mau biayain pilpres yang itu lu kita prediksi kalah di situ ya kan nggak mungkin. Gua misalkan punya banyak kelebihan harta, misalkan gua mau coba berinvestasi mendukung salah satu, kan nggak mungkin gua milih yang lu prediksi kalah itu ya kan. Itu bahaya lu men. Itu ada yang gugat gak sih kalau ini yang keren Prabowo apa Jokowi? Apanya? Ini masalahnya, ini apakah Prabowo yang keren atau Jokowi yang keren? Kalau Senopati saya kira udah banyak rilisnya bahwa Jokowi yang keren di sini. Yang keren ya meskipun saya kira ada beberapa ini, tapi ya Jokowi yang menjadi sentral, mendirect, mengorkestra pemilu ini. Nah, Ganjar misalkan ya, tadi kan bahwa seandainya undecided voter ini ke Ganjar kan, kira-kira usulan apa yang menarik yang bisa narik? Ini ada berita baru nih di hari ini, Ganjar hadir di Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDI). LDI. Nah, dia komentar begini, ini dari berita online cnnindonesia.com. Ganjar respon tepuk tangan hadirin, saya tidak akan kasih sepeda loh. Ini apa maksudnya? Kan sepeda itu kan identik dengan Jokowi. Tapi Ganjar bilang, saya tidak akan kasih sepeda loh. Nah, ini maksudnya apa nih? Perlawanan atau membedakan bahwa dia berbeda dengan Jokowi? Ini bahasa komunikasinya ya bahwa dia berbeda dengan Jokowi. Berbeda. Ini menguntungkan atau merugikan bagi? Sebenarnya kalau untuk bicara komposisi ceruk di Pilpres ini ya merugikan. Jadi komentarnya Ganjar itu merugikan Ganjar sendiri ya. Karena jangan-jangan ya kayak itu ya, ceruknya dari mana kan? Karena setelah PDIP ya kan stuck di situ ya ininya. Ya. Oke. Tapi mungkin ini juga simbol ya, ini dia perlawanan juga ya, sudah mulai bahwa ya mungkin semua juga dari PDIP juga melakukan perlawanan saat ini. Iya, tapi kan padahal sebenarnya Ganjar juga sering diimajinasikan bahwa dia itu adalah yang megang legasi Jokowi ya, tentang kesederhanaan, turun ke lapangan ya kan. Tapi kalau dia berbeda, dia ngambil ceruk yang mana ini? Itu jadi salah satu kerugian itu ya. Ya awalnya duplikatnya Jokowi. Duplikatnya Jokowi. Sebelum di publik muncul Prabowo juga direstui oleh Jokowi. Karena kita lihat dari medsos-medsosnya Ganjar ya ada ciri khas tertentu dari Ganjar, deket uang cilik benar-benar. Uang cilik ya. Sekarang akhirnya dia harus
Berbeda kan? Dia harus berbeda. Tapi memang membingungkan saya kira Pilpres sekarang ini. Jadi apa yang sebenarnya konten yang diinikan, yang lawan yang katakan mengusung perubahan juga dia nggak keras misalnya ngomongin soal kebijakan-kebijakan Jokowi yang paling ini kan IKN, ya kan? Anies juga masih bicara bahwa ya ini kita rujukannya undang-undang, ketika orang sepakat udah ya udah kita jalankan gitu kan. Jadi nggak mengkritisi apa plus minusnya dan lain sebagainya. Jadi nggak berani di situ. Ya, program-programnya pun bersamaan kan ya. Meskipun tadi bahwa program itu juga nggak ngaruh juga ya, untuk kemudian pemilih ya. Perilaku pemilih mereka lebih kepada figur apa sosok dari calon tersebut. Nah, di antara 3 cawapres itu ya, yang memiliki figur yang keren ya sebenarnya untuk bisa diterima itu, kita lupakan dulu data-data yang tadi ya. Itu kira-kira siapa? Keren menurut siapa ini? Keren menurut Gen Z, keren menurut kita, atau komunikasi lah ya. Kalau dia menyampaikan pesan ke publik itu. Ya tentu kalau menyampaikan pesan publik, ya nomor 1 Anies. Anies tuh memang luar biasa ya. Mau tidak keren mau, banget, Anies keren banget. Ya. Dia tuh tertata. Dosen begitu kali ya. Wah, keren lah. Dulu dosen. Nggak kayak kita ya. Kalau Ganjar mungkin ya kayak Pak Jokowi karena apa namanya, ya bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa rakyat lah kayak gitu ya. Nah, tapi sekarang Ganjar sudah banyak turun di forum-forum ya. Oh, di forum-forum yang sebelumnya hanya dia main di grassroots ya. Sekarang di forum-forum sudah mulai tadi seperti di LDII. Yang di LDII gitu ya. Di Lampung juga. Iya. Kalau Prabowo apa nih kelebihannya? Itu orang tua loh. Iya. Sorry ya pendukungnya Pak Prabowo. Orang tua masih oke lah kan gitu. Ini antara orang bilang Prabowo tegas, mungkin karena apa namanya? Kampanye Pak Jokowi atau kampanye beberapa politisi bahwa bangsa Indonesia ke depan akan dihadapkan dengan krisis global, tantangan global, konflik dan lain-lain. Mungkin dibutuhkan orang yang tegas, meskipun tadi kalau dari segi usia paling tua ya. Ya, paling tua. Mungkin ketegasan itu. Tapi gue belum pernah denger loh Prabowo, misalkan dulu kan dia senang banget pidato ya. Kumpulin gebrak-gebrak. Bukan. Iya, enggak, yang Gerindra dikumpulin dia pidato di situ sendirian itu. Sekarang udah enggak ya? Sudah enggak loh. Yang menarik. Itu kayak kepemimpinan gaya pasca Perang Dunia Kedua yang lagi mau melawan kolonialisasi atau itu kan. Kayak model-model Kim Jong Un gitu. Sekarang udah enggak loh dia. Karena dia berguru, Bos. Punya guru. Guru ya. Gurunya siapa? Jokowi. Tapi itu kan statement itu udah disampaikan langsung oleh Pak Prabowo ya di depan Jokowi ya. Gurunya gila. Guru politiknya. Tapi pintar juga loh. Menurutku ketika dia ngomong bahwa gurunya sekarang adalah Jokowi, kan pertaruhan juga. Kalau dia kalah nanti ya kan. Ya dia kan pertaruhan nih, gurunya lu loh, ini gue harus menang. Kan satu putaran. Kok kalau? Satu putaran bro, men. Berat satu putaran. Baik, saya kira itu ya. Setuju satu putaran? Enggak lah ya. Biar rame dulu lah. Kalau satu putaran saya kira kasihan tim sesnya lah ya. Dia harus agak panjang durasinya, Bos. Oke, ini tapi sebelum kita lanjut ya, ini kita unboxing dulu. Ini kita punya handbag. Ini produk Senopati, Bos. Wih, mantap. Luar biasa tuh, ya kan? Ada logo Senopati, ya kan? Nggak usah jauh-jauh lo kalau mau pesen. Ini iklan ya. Senopati. Hah? Ya gue kasih nih. Lihatin gue kasih. Gratis lah. Ini cuma buat ini ya yang gue ajak. Terima kasih Senopati, terima kasih Bang Robi. Siap, luar biasa.